Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semangat terus, ayo semangat terus. Kenapa? Karena di video podcast pagi ini ada loh suatu hal yang luar biasa yang belum pernah kamu tonton atau dengarkan dimanapun. Nah, yuk kita awali nonton video ini dengan menuliskan di komentar, saya bersyukur hidup saya indah di hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan, masih di podcast pagi. Ya, kemarin kita udah belajar atau memahami sebuah hal yang sangat seru banget ya. Saya sangat bersyukur komentar-komentar kamu di video podcast pagi yang kemarin-kemarin tuh, itu sangat luar biasa. Terima kasih. Nah, bicara soal podcast pagi, mustahil ketika kamu nonton video ini, setelahnya kamu tetap tidak bersemangat. Nah, tapi saya tahu kok, kita hidup ini nggak mungkin lepas dari masalah, betul nggak? Dan bisa jadi nih, ketika kamu nonton video podcast pagi ini, masih ada masalah ya, yang mengganjal dalam hidup kamu, dan dirimu masih bingung bagaimana cara memecahkannya. Sekarang, di video podcast pagi kali ini, saya ingin mengajarkan sebuah cara yang sangat sederhana, tapi belum pernah diajarkan siapapun untuk memecahkan masalah kita sendiri. Ini ajaib nih. Mau langsung saya kasih tahu dan bisa kita praktekkan langsung ya? Oke, ini seru nih, tolong disimak. Kalau kita lagi ada masalah, kamu tahu nggak penyebabnya itu kenapa? Kita menghadapi masalah hidup apapun itu karena kita ini adalah orang yang sombong. Loh mas, sebentar deh. Ini kok belum apa-apa saya sudah dibilang sombong nih, kenapa mas? Saya lagi ada masalah nih, iya. Terus kenapa saya jadi yang sombong? Kok gak nyambung? Dengerin baik-baik. Ketika kita menghadapi masalah hidup dan masalah itu tidak kunjung selesai atau kelar, itu diakibatkan karena kita ini sombong. Sombongnya pada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri, betul. Maksud saya, kamu selama ini ada masalah. Pernah nggak nanya diri sendiri, bagaimana cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Coba, saya tanya lagi ya. Selama ini dirimu ada masalah, pernah nggak sih mencoba bertanya kepada diri sendiri dulu, bagaimana cara keluar atau memecahkan diri dari masalah ini? Pernah nggak nanya diri sendiri? Oh pernah mas, justru karena saya nanya diri sendiri mentok, saya pengen curhat sama mas Aryan. Saya tanya temen deh, atau saya baca buku, atau saya tanya orang tua. Iya dong, kalau saya nggak nanya diri sendiri, ngapain saya nanya orang mas? Justru saya nonton Pagar Kehidupan, itu karena saya nanya diri sendiri, terus mentok mas. Betul kan mas? Jawabannya itu loh, titik masalah kamu. Dirimu tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ulangi, akar permasalahan kamu yaitu tadi. Dirimu sebagai sahabat saya yang luar biasa nih, sayangnya tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada diri sendiri yang benar. Saya ajarin. Ini cara ini sangat sederhana. Praktekin mau ya langsung ya. Oke, gini caranya. Pertama, saya ingin menjelaskan landasan teorinya dulu, supaya kamu semakin paham dan tidak tersesat. Begini teman-teman, otak kita ini sebagai manusia itu sebenarnya jenius. Berapapun hasil tes IQ kamu, itu tidak akan menunjukkan kualitas sebenarnya dari otakmu. Jadi kalau hasil tes IQ kamu di bawah 100 atau rata-rata lambat atau jelek, kamu gak usah percaya itu. Otak kita diciptakan sama Tuhan itu jenius. Cuman, ada kata cumannya. Harus tahu cara mancingnya supaya kejeniusan otak kita itu keluar. Cara mancingnya ini loh yang tidak diajarin siapa-siapa. Bahkan ini baru pertama kali kamu dengerin di sini. Nih, cara memancing otak kita supaya kejeniusannya keluar adalah dengan bertanya secara lantang. Titik. Waduh, mas,
Maksudnya gimana tuh mas? Bertanya secara lantang itu maksudnya kita nanya tapi teriak-teriak gitu mas, secara lantang? Bukan. Kalau kamu lagi ada masalah, bertanyalah dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Ketika telingamu mendengarkan pertanyaan dari mulutmu, otak itu akan secara otomatis mengeluarkan jawaban untuk pertanyaan itu. Percaya nggak? Oke, supaya kamu percaya kita buktiin aja. Gimana? Kita buktiin dengan hal yang sederhana. Mau? Oke nih, kita praktekin. Sekarang kita ambil sebuah kasus sederhana. Ceritanya kamu lagi bingung nanti siang mau makan apa. Betul? Sekarang coba deh, sambil kamu nonton video ini, saya ingin kamu praktekkan. Praktekkan supaya kamu paham apa yang saya maksud. Sekarang saya minta tolong, dengan suara yang lantang, dengan suara yang terdengar telingamu sendiri, coba kamu tanyakan pertanyaan begini. Tanyakan begini, nanti siang saya harus makan apa ya? Tanyakan begitu, ayo. Dengan suara lantang ya, nanti siang saya harus makan apa ya? Tanyakan lagi dengan suara yang keras, telingamu mendengar, nanti siang saya harus makan apa ya? Nah, sekarang kamu jujur deh sama saya. Ketika kita mengeluarkan suara yang terdengar telinga kita sendiri, otak kita ngasih jawaban nggak? Ngasih. Tiba-tiba begitu kita nanya, nanti siang saya harus makan apa ya? Di otak tuh kayak muncul 1, 2, 3. Dari situ, kita punya pilihan. Oh, iya ya, enaknya makan ini. Oh, iya ya, enaknya makan itu. Betul nggak? Nah, itu maksud saya. Kalau kita menjadi orang yang tidak sombong dengan diri kita sendiri, tanyalah dengan suara lantang kepada diri sendiri dulu sebelum kita bertanya kepada orang lain. Jelas nggak nih? Paham ya? Oke, sekarang saya akan mengajarkan ilmu ini lebih detail lagi supaya kamu semakin paham. Menarik? Oke, kita bahas nih. Menarik nih. Gini, kita mulai dengan pertanyaan yang agak berat. Setuju ya? Misalnya, kamu sekarang lagi ada di rumah atau sedang ada di kantor atau dimanapun kamu, di kampus gitu ya. Sekarang anggap aja kamu lagi mau pergi ke sebuah tempat. Ceritanya mall deh. Sekarang sebutkan sebuah mall yang ada di dekat rumah kamu. Sebutin mall apa itu. Nah, sekarang pikirin mall itu. Udah jelas? Sekarang kamu tanyakan diri kamu sendiri dengan pertanyaan yang terdengar telinga seperti tadi. Pertanyaannya gini, ayo ikuti saya ya. Bagaimana ya caranya saya pergi ke mall itu? Ganti kata itunya dengan mall kamu tadi. Misalnya, mall yang dekat tempat saya adalah mall ceritanya Taman Anggrek. Maka saya akan bertanya, bagaimana ya caranya saya bisa pergi ke mall Taman Anggrek sekarang? Nah, gimana? Muncul nggak tuh jawaban-jawaban di otak? Muncul ya? Aneh nggak sih? Aneh, tapi ini nyata loh. Nah, itu maksud saya. Kamu sudah mulai mengerti ya apa yang saya maksud dan sudah mulai kerasa. Iya juga, Mas. Ini saya nggak pernah belajar di mana-mana ya ini ilmu nih. Baru Mas Aryan doang nih yang ngajarin. Nah, itu loh. Anehnya, ilmu sederhana seperti ini itu tidak diajarkan di mana-mana termasuk sekolah. Itu ajaib, ya. Dan kamu, siapapun dirimu adalah orang yang beruntung karena menemukan video ini. Paham ya? Nah, dari tadi kamu sudah mempraktekkan untuk sebuah contoh-contoh yang membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar. Sekarang bagaimana, Mas? Caranya kalau saya ingin menggunakan ilmu ini untuk memecahkan masalah yang lebih berat, yaitu masalah hidup saya tadi, Mas. Caranya gimana? Caranya adalah sama. Cuman, supaya lebih terarah, kamu harus menulis di kertas. Saya ulangi ya. Seberat apapun masalah hidup kamu, sama cara memecahkannya dengan cara yang saya ajarkan tadi. Cuman, karena masalah hidup kamu agak berat nih, harus menggunakan coret-coretan di atas kertas supaya hasilnya bisa lebih terarah. Paham? Tenang aja, saya bimbing supaya kamu lebih jelas. Yuk, kalau kamu ingin kelar masalah hidupnya, siapkan kertas kosong dan alat tulis. Ya, ini harus dicoret-coret supaya kamu jelas. Yuk, silahkan disiapin dulu ya. Saya tungguin. Silahkan.
Sudah? Oke. Sekarang, di atas kertas kosong tadi, saya minta tolong kamu tuliskan masalah apa sih yang sedang kamu alami saat ini. Betul. Kan kamu ada kertas kosong tuh sama bolpen atau pensil. Sekarang catat. Di antara semua masalah hidup yang kamu punya sekarang, pilih satu yang paling besar dulu deh. Pilih satu yang paling besar dulu, kamu catat di kertas sekarang. Ayo, saya tungguin. Silakan. Sudah? Nah, kalau kamu sudah mencatat masalah yang paling besar yang sedang ada dalam hidupmu saat ini, sekarang tolong lihat tulisanmu sendiri. Lihat, pegang baik-baik kertasnya, dan lihat masalah yang kamu tulis di situ. Oke? Lihat baik-baik. Nah, sambil kamu melihat tulisan kamu yang mana itu adalah masalah yang paling berat dalam hidupmu saat ini, kamu sekarang ucapkan sebuah pertanyaan yang terdengar telingamu sendiri. Itu kata kuncinya ya. Harus terdengar telingamu sendiri. Tidak boleh bisik-bisik, harus dengan suara lantang terdengar telingamu sendiri. Oke? Pertanyaannya gini. Misalnya kamu tulis di kertas tadi masalahnya misalnya harus bayar hutang. Nah gitu ya. Sekarang tanyakan pertanyaan yang terdengar telingamu sendiri dengan pertanyaan, bagaimana ya cara yang paling baik untuk saya bisa melunasi hutang saya? Tanyakan begitu dengan suara lantang, ayo. Kalau misalnya masalah kamu apa? Misalnya sekarang diri kamu maaf nih, lagi jomblo, sementara udah harus nikah karena mungkin udah ditagih bulu dan diri kamu kesepian gitu ya. Kamu tanya juga, bagaimana caranya saya bisa segera menikah? Bagaimana caranya saya bisa segera menemukan jodoh yang terbaik? Atau, nah ini yang paling sering nih, kamu pengen buka usaha, cuman bingung modalnya dari mana gitu kan? Tanyakan juga, bagaimana cara saya bisa mendapatkan modal untuk usaha saya ya? Tanyakan terus. Mas, apakah saya harus bertanya itu sekali aja cukup atau berulang kali? Berulang kali tidak masalah. Saya ulangi. Kalau ketika kamu menanyakan permasalahan yang berat, biasanya otak kita itu harus dipancing dengan pertanyaan yang berulang kali dan tetap terdengar telingamu sendiri. Jelas ya? Jadi nggak boleh pertanyaannya bisik-bisik kayak, gimana ya cara saya dapat jodoh? Gimana ya caranya saya bisa punya modal? Nggak boleh. Nggak boleh. Otak kita nggak denger itu. Ya. Jadi dengan suara lantang. Gimana caranya saya bisa mendapatkan modal untuk modal usaha saya ini? Tanyakan lagi. Gimana caranya saya bisa mendapatkan modal untuk usaha saya ini? Terus tanyakan begitu. Nah, sekarang, ketika kamu sudah menanyakan itu, ngerasa nggak sih di otak itu ada jawaban? Coba, jujur pada saya. Kalau kamu sudah melakukan sampai titik ini, jawaban di otak itu pasti keluar. Minimal satu, tapi biasanya banyak. Bener? Nah, jawaban-jawaban itu kamu tulis di kertas tadi. Itu maksud saya menggunakan kertas kosong dan alat tulis, supaya kamu bisa coret-coret isi kepalamu. Tulis. Misalnya gini, kamu tadi pertanyaannya, bagaimana cara saya memperoleh modal usaha untuk usaha saya ini? Muncul tuh jawabannya. Oh, nomor 1, coba minjem ke bank. Tulis. Oh, nomor 2, tiba-tiba dapat ide. Saya punya teman, namanya Budi, Mas. Budi itu orangnya suka ngasih ide. Tiba-tiba otak saya mengatakan ketemu Budi dulu, Mas. Oke, ketemu si Budi. Apapun yang ada di otak nggak usah dianalisa, tulis. Ingat ya, apapun jawaban yang dikeluarkan otak tidak perlu dianalisa, ditulis. Nah, dengerin baik-baik. Setelah ini, biasanya kamu akan bingung. Mas, saya udah banyak coret-coretan nih, Mas. Alhamdulillah nih, puji Tuhannya saya bersyukur, Mas. Jawabannya banyak, makasih, Mas. Terus langkah berikutnya saya harus ngapain? Langkah berikutnya, ya kamu praktekin tuh tulisanmu. Kamu lakukan tuh ide-ide jawaban yang dikeluarkan otakmu. Masa malah beli bakso? Kan gak lucu. Praktekin dong apa yang sudah otak kamu tadi suruh, kamu lakukan. Gak usah dianalisa.
praktekin, lakukan, action. Jelas ya? Alhamdulillah. Gimana nih? Sangat berguna banget ya ilmu di podcast pagi kali ini? Pastinya. Oke? Sekarang silakan kamu tonton video ini berulang kali. Kalau kamu suka banget dengan video ini, klik jempol ke atasnya dan tolong bagikan link video ini kepada orang-orang di luar sana supaya mereka seberuntung kamu bisa menemukan jalan keluar yang emas seperti ini ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.